Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Mirnawati dengan NIM 2011161. Program studi Pendidikan Agama Islam. Yang mana pada kesempatan kali ini saya akan membuat video yang berkenaan tentang Al-Quran dan Hadis, yang mana video ini dari butir-butir soal beserta jawabannya. Yang mana tujuannya ini untuk memenuhi salah satu tugas akhir semester genap mata kuliah pengembangan materi Quran dan Hadis. Nah, maka perlu kita simak ya teman-teman, bahwa kita harus mengetahui apa fungsi dari Al-Quran tersebut, bagaimana Al-Quran dan Hadis itu. Nah, maka di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum teman-teman ketahui. Maka simak video selanjutnya. Nah, baik, kita menuju ke soal yang pertama, yang mana soalnya jelaskan apa yang Anda ketahui tentang kedudukan dan fungsi Al-Quran. Yang pertama, kita akan menjelaskan tentang kedudukan Al-Quran terlebih dahulu. Yang mana telah kita ketahui bahwa Al-Quran merupakan sumber pertama dalam hukum Islam, yang mana membuat panduan kehidupan manusia. Telah jelas dalam Quran surat Al-Isra ayat 82, yang mana artinya, dan kami turunkan Al-Quran yang menjadi penawar rahmat bagi orang-orang yang sedang beriman. Nah, sedangkan bagi orang yang zalim hanya akan menambah kerugian. Nah, telah jelas dalam ayat tersebut menerangkan bahwa Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sebagai obat dari penyakit, baik penyakit hati, itu tentang kesyirikan, kekafiran, dan kemunafikan. Nah, Al-Quran juga merupakan rahmat bagi kaum muslim karena memberi petunjuk kepada mereka sehingga mereka masuk surga dalam terhindar dari azab Allah, itu azab api neraka. Nah, yang kedua itu tentang fungsinya. Segala sesuatu yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti ada manfaatnya. Nah, Al-Quran mengandung banyak pokok ajaran sehingga seluruh hidup akan kehidupan itu menjadi teratur. Nah, oleh karena itu di dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang menjelaskan tentang fungsi dari Al-Quran tersebut, seperti seperti dikutip oleh hadis karya Muhaimin. Yang pertama, petunjuk, fungsinya itu sebagai petunjuk bagi manusia. Nah, Al-Quran adalah kitab suci yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, sebagai rahmat dan petunjuk bagi manusia yang beriman dan bertakwa dalam hidup dan kehidupannya. Yang kedua, sebagai sumber pokok ajaran Islam. Sumber pokok Islam yang pertama itu Al-Quran, yang kedua Al-Hadis. Nah, sebab Al-Quran inilah diambil segala pokok syariat dan dalil syar'i yang mencakupi seluruh aspek hukum bagi manusia dan menjalani hidup di dunia dan di akhirat. Nah, telah jelas dalam Quran surat An-Nisa ayat 105. Nah, yang kedua, pengajaran bagi manusia. Nah, maksudnya Al-Quran itu mengajar bagi manusia karena manusia mengetahui jalan yang hak dan batil, antara yang benar dan mana yang sesat dan lainnya. Nah, hal tersebut telah dicantumkan juga dalam Quran surat Yunus ayat 57. Nah, itulah kedudukan Al-Quran dan fungsi Al-Quran. Nah, soal yang kedua itu jelaskan mengenai sejarah penghimpunan Al-Quran dan pembukuan Al-Quran, yang mana ini terdiri dari beberapa periode. Nah, kita jelaskan pada masa kenabian. Nah, pada masa kenabian dikenal dengan dua cara penghimpunan Al-Quran, itu dengan cara tulis dan cara menghafal. Nah, pada saat itu sahabat yang menuliskan wahyunya itu diantaranya ada Zaid bin Sabit, Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abu Sufyan, dan Ubay bin Ka'ab. Nah, adapun alat atau media yang mereka gunakan itu menggunakan pelepah kurma, lempeng batu, daun lontar, kulit binatang, kayu, pelana, potongan tulang binatang, dan lain sebagainya. Selain secara langsung, banyak sahabat-sahabat langsung menghafalkan ketika dibacakan oleh
Nabi Muhammad SAW. Nah, setelah Rasulullah meninggal, terdapat kebutuhan untuk membukukan dan mengkodifikasi Al-Quran agar tetap utuh dan terjaga konteksnya. Nah, para khalifah dimulai dari Abu Bakar sampai Utsman, mereka merasa perlu untuk mengumpulkan dan membukukan Al-Quran menjadi kesatuan yang utuh. Nah, setelah terjadinya perang Yamamah di masa khalifah Abu Bakar, banyak dari para hafiz atau penghafal Quran sahabat yang mati syahid. Nah, sehingga dikhawatirkan Al-Quran akan hilang. Nah, sama seperti kitab suci lainnya yang banyak diterseskan karena telah dibukukan, maka Umar bin Khattab mengusulkan kepada Abu Bakar segera membukukan. Kemudian Khalifah Abu Bakar As-Siddiq memerintahkan Zaid bin Sabit agar memimpin proyek pengumpulan Al-Quran tersebut. Nah, proses pengumpulan Al-Quran tersebut dilakukan oleh Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, dan Said bin Abdurrahman bin Haris bin Hashim. Nah, mereka menyalai ke dalam beberapa mushaf yang dikenal dengan nama mushaf Utsmani. Nah, pengumpulan tulisan Al-Quran pada periode Khalifah Utsman diurut berdasarkan dengan tertibnya ayat maupun surahnya, yang mana yang telah kita ketahui sekarang ini bahwa Al-Quran diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas, yang mana sebelum terjadinya pembukuan Al-Quran, surat yang pertama kali dan ayat yang pertama kali diturunkan itu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, itulah ayat yang pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, itulah tentang pembukuan dan pengumpulan sejarah Al-Quran. Nah, mungkin ada pendapat dari teman-teman online saya, silahkan pendapatnya dilontarkan di kolom komentar. Nah, kepada teman-teman yang ingin menambah atau memberi pendapat lain, silahkan ditambahkan di kolom komentar. Itulah soal yang kedua dan beserta jawabannya. Nah, yang selanjutnya itu soal yang ketiga, yang mana soalnya apa yang Anda pahami tentang kemukjizatan Al-Quran. Nah, jelaskan. Nah, sebelum kita mengetahui tentang kemukjizatan Al-Quran, kita harus tahu dulu apa itu kemukjizatan. Nah, mukjizat itu merupakan kejadian yang luar biasa atau kelebihan di luar akal manusia yang tidak dimiliki oleh siapapun. Karena mukjizat hanya diberikan kepada orang yang tertentu, yang mana Al-Quran ini diberikan kepada oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, mukjizat Al-Quran berlangsung sejak Al-Quran diwahyukan kepada Rasulullah SAW. Nah, dalam sejarah banyak dicatat usaha-usaha orang Arab untuk menandingi Al-Quran, sebagaimana dilakukan oleh Muslimah bin Habib yang dikenal dengan nama Musailimah Al-Kadzab. Nah, dari Bani Hanifiyah. Nah, salah satu suku terbesar di Jaziriyah Arab dengan wilayah domisili di Yamamah. Namun, usaha tidak membuahkan hasil apapun. Nah, mukjizat Al-Quran adalah suatu hal atau peristiwa luar biasa pada Al-Quran yang terjadi melalui Nabi Muhammad SAW. Sebagai bukti kenabian yang ditentangkan kepada orang-orang yang ragu untuk melakukan atau mendatangkan hal yang serupa, namun mereka tidak mampu melayani tantangan tersebut. Nah, banyak sekali kan orang yang ingin meniru Al-Quran ini. Akan tetapi hal itu sangat tidak terjadi apa-apa. Karena Al-Quran ini tidak ada yang bisa menandingi atau tidak ada yang bisa merubah ayat tersebut. Banyak sekali orang menduplikatkan Al-Quran tapi mendapat balasan yang begitu dari Allah. Nah, itulah bukti kemukjizatan Al-Quran, bahwa Al-Quran ini juga menjadi obat bagi orang-orang yang sakit hati, orang yang munafik. Nah, Al-Quran ini itulah salah satu menjadi juga mukjizat Al-Quran. Al-Quran itu sebagai syifa, obat, al-huda, petunjuk. Nah, mungkin itulah kemukjizatan dari Al-Quran. Sekian jawaban dari pertanyaan yang ketiga. Mungkin ada pendapat dari teman-teman lain, silakan dilontarkan di kolom komentar. Baik, kita beralih ke soal yang keempat, yang mana
apa yang Anda pahami tentang penafsiran Al-Quran dengan metode tahlili. Berikan satu contoh ayat dengan penafsiran metode tersebut beserta penjelasan tafsirnya. Nah, kita harus mengetahui dulu apa metode tahlili. Nah, metode tahlili penafsiran Al-Quran yang berusaha menjelaskan Al-Quran dengan menguraikan berbagai segi dan menjelaskan apa yang dimaksud oleh Al-Quran. Tafsir ini dilakukan secara berurutan ayat demi ayat, kemudian surat demi surat, dari awal hingga akhir sesuai dengan susunan Al-Quran. Nah, hal tersebut menjelaskan tentang kosakata atau konotasi kalimat latar belakang. Nah, turunnya ayat dikaitkan dengan ayat lainnya baik sebelum maupun sesudah, dan tidak ketinggalan pendapat-pendapat yang telah diberikan berkenaan dengan tafsir ayat tersebut. Nah, baik yang disampaikan oleh nabi, sahabat maupun para ahli tafsir yang menjelaskan arti yang dikehendaki. Nah, sasaran yang ditujukan dan kandungan ayat yaitu unsur ijaz balaghah dan keindahan susunan kalimat yang menjelaskan apa yang dapat diambil dari ayat itu hukum fikih dan dalil syar'i. Nah, artinya secara bahasa, norma atau akhlak dan lain sebagainya. Nah, yang mana para ulama membagi metode tahlili ini menjadi 7 macam, yaitu yang pertama tafsir al-matsur atau riwayat. Selanjutnya tafsir ar-rayi, itu tentang pemikiran. Nah, yang selanjutnya tafsir sufi, disebutkan dengan tafsir sufi itu penafsiran orang-orang yang sufi. Nah, selanjutnya tafsir fikih, itu yang corak tafsir yang lebih menitikkan beratkan kepada pembahasan masalah fikih. Nah, selanjutnya tafsir ilmi. Nah, tafsir ilmi ini adalah berbicara tentang istilah-istilah sains. Tafsir yang menitikkan beratkan penjelasan ayat Al-Quran dari segi ketelitian redaksi. Nah, pada kesempatan kali ini saya mengambil contoh metode tafsir ilmi yang berbicara tentang istilah-istilah sains yang terdapat dalam Al-Quran. Pada tersebut berusaha untuk menyimpulkan berbagai ilmu yang pandangannya filosofisnya dari istilah-istilah Al-Quran. Adapun contoh penafsiran ini, metode tafsir ini terdapat pada surah Ar-Rahman ayat 19 sampai 21, yang mana artinya dia membiarkan dua lautan mengalir yang kedudukannya kemudian bertemu, antara kedua ada batasan yang tidak dilampaui masing-masing, maka nikmat Tuhan mana yang engkau dustakan. Nah, dari ayat di atas dapat dibuktikan dan ditemukan melalui sains bahwa di dasar laut merah terdapat sumber mata air tawar yang mengalir terus dan tidak tercampur oleh air laut. Nah, yang sekitarnya itu ada air asin. Nah, dengan demikian salah satu pembuktian yang dilakukan oleh sains tersebut, ayat-ayat yang kauniyahnya memang benar adanya, dan sains tersebut membuktikan bahwa kemukjizatan ilmiah dari Al-Quran juga memberikan isyarat terhadap hukum-hukum alam dan fenomena kehidupan dengan gambaran yang sama, meyakini dan tidak memungkinkan bertentangan dengan penemuan manusia dalam berbagai fase dan tingkatnya. Nah, mungkin itu jawaban dari pertanyaan nomor 4 tentang metode tahlili dan contoh dari penafsiran metode tahlili itu kan ada 7. Nah, di sini saya mengambil tadi tentang tafsir ilmi, itu tentang ilmu sains. Nah, itulah yang bisa pendapat dari saya. Mungkin ada teman-teman lain yang ingin berpendapat, silakan dilontarkan di kolom komentar. Selanjutnya soal yang kelima. Berikan satu contoh hadis sahih, kemudian berikan penjelasan mengenai status kesahihan hadis tersebut. Nah, yang mana hadis bisa dikatakan sahih apabila sanadnya bersambung dengan Rasulullah SAW. Nah, sedangkan tentang matanya para periwayatnya taib dan adil, serta tidak terdapat syad maupun ilat di dalam hadis tersebut. Seperti contohnya hadis tentang rukun Islam. An Abi Abdurrahman bin Abdullah Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bunyan Islam
khamsin sahadatin an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa iqamus salati wa itaiz zakati wa saumu ramadhana wa hajjal baiti rawahu Tirmizi wa Muslim. Nah, yang mana sih dikatakan sanadnya? Nah, sanadnya tadi an Abi Abdurrahman bin an Abi Abdurrahman Abdullah Umar bin Khattab. Nah, itulah itu sanadnya dari Abdurrahman bin Umar bin Khattab. Nah, beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda bahwa agama Islam itu terdiri dari 5. Yang pertama itu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua mendirikan sholat. Yang ketiga membayar zakat. Yang keempat puasa. Dan terakhir pergi haji bila mampu. Itu adalah matannya dari hadis tersebut. Siapa periwayatnya? Nah, periwayatnya itu Tirmizi dan Muslim. Nah, itulah sekilas tentang hadis sahih beserta contohnya. Mungkin ada contoh lain dari teman-teman lainnya, silakan dilontarkan di komentar. Yang selanjutnya soal yang ke-6. Jelaskan kesahihan hadis dari segi matan. Nah, perlu kita ketahui, tidak semua matan hadis dapat menjadikan hujjah atau dalil. Nah, ada beberapa kriteria tentu yang harus dipenuhi agar dapat diyakini bahwa kebenaran berasal dari Rasulullah SAW sehingga layaknya menjadi pedoman. Adapun mengenai kriteria kesahihan matan hadis yang ditradisikan oleh para muhaddis secara khusus ada sebagai berikut dan ada beberapa bagai pendapat. Yang pertama itu dari Abu Bakar bin Khulf. Beliau memberikan kriteria bahwa kesahihan matan hadis diketahui dengan terbebasnya dari adanya kejanggalan, kelemahan dan kerusakan dalam kandungan makna, adanya pertentangan dengan kitab Al-Quran, sunnah mutawatir atau ijma yang qat'i. Nah, adanya pertentangan dengan realitas sejarah yang telah dipastikan kebenarannya. Nah, hadis tidak bersumber dari periwayat yang fanatik terhadap mazhabnya. Nah, selanjutnya hadis tidak mengandung pahala yang berlebihan atas amalan yang kecil atau siksaan yang berlebihan atas dosa yang kecil. Yang selanjutnya, suatu hadis tidak hanya diriwayatkan oleh seseorang mengenai suatu peristiwa yang seandainya benar terjadi dapat dipastikan akan diketahui oleh masyarakat umum dan riwayatnya. Nah, oleh masyarakat umum dan riwayat orang banyak. Nah, selanjutnya menurut Mustafa Asibai, beliau berpendapat bahwa kaidah kriteria matan itu ada beberapa kriteria, di antaranya itu matan hadis tidak boleh mengandung kata-kata yang aneh yang tidak pernah diucap oleh para ahli retorika atau penutur bahasa yang baik. Nah, juga tidak boleh bertentangan dengan pengertian rasional yang aksimotik. Nah, yang sekiranya tidak memungkinkan ditakwilkan. Nah, tidak boleh bertentangan dengan kaidah umumnya dalam hukum dan akhlak. Yang selanjutnya itu tidak boleh bertentangan dengan indera dan kenyataan. Nah, selanjutnya tidak boleh juga bertentangan dengan hal yang asikomatik dalam kedokteran, dalam ilmu pengetahuan. Nah, juga tidak mengandung hal-hal yang sudah dipastikan akan dibenarkan oleh agama. Nah, selanjutnya bertentangan dengan hal-hal yang rasional dalam prinsip-prinsip kepercayaan,
prinsip kepercayaan atau akidahnya manusia tentang sifat-sifat Allah dan Rasulnya. Dan selanjutnya itu tidak juga bertentangan dengan sunnatullah dalam alam dan manusia. Tidak juga mengandung hal-hal tak masuk akal atau yang dijauhi oleh mereka yang berpikiran. Selanjutnya itu tidak juga bertentangan dengan Al-Quran atau demikian yang sunnah yang meyakinkan bahwa telah menjadikan kesepakatan atau ijma yang telah diketahui secara pasti dalam agama yang tidak mengandung kemungkinan takwil tersebut. Selanjutnya itu kriterianya juga tidak bertentangan dengan kenyataan sejarah yang diketahui dari zaman Rasulullah SAW. Nah, kriteria selanjutnya itu tidak boleh juga bersesuaian dengan mazhab rawi yang giat memprogandakan mazhabnya sendiri. Nah, tidak boleh berupa berita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi dengan kesekian jumlah besarnya manusia. Namun periwayat tersebut hanya seorang diri namun periwayat tersebut hanya seorang diri meriwayatkan, tidak boleh timbul dari dorongan emosional yang membuat periwayatan tersebut. Nah, meriwayatannya juga tidak boleh menggantung janji berlebihan dalam pahala untuk berbuat kecil ataupun berlebihan dalam ancaman yang keras untuk perkara yang ringan. Nah, itulah penjelasan tentang hadis yang sahih dari segi matan. Ada beberapa kriteria yang menurut para ulama tentang hadis itu dikatakan sahih dari segi matan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dari beberapa 6 soal tentang Al-Quran dan hadis. Nah, mungkin apabila teman-teman ada yang berpendapat lain atau pertanyaan lain, silakan dilontarkan di kolom chat, di kolom komentar. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya Mirnawati mau undur diri dalam video kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.